Oke, terima kasih. Kita lanjut di tutorial memposting berita dengan aplikasi Blogger. Kebetulan Warta Global menggunakan Blogger sebagai server dari Google. Kita akan membahas fungsi-fungsi yang biasa tertera di Blogger. Nah, tadi saya coba membuka-buka dan mempelajari agar bisa memberikan tutorial yang bisa mudah dipahami oleh teman-teman pewarta. Teman-teman pewarta sekalian, di bagian bawah ini ada semacam logo pena atau pensil di bagian kanan bawah. Nah, kalau kita memposting berita, kita akan harus mengklik atau menekan logo tersebut. Nah, nanti terbuka. Nah, kita mulai dari fungsi-fungsi yang ada di bagian tampilan ini. Fungsi judul adalah untuk menerapkan judul, gitu. Judul berita, judul artikel bisa. Nanti kita akan membahas bagaimana memposting berita secara cepat, tapi kita belajar dulu dasar-dasarnya agar teman-teman tidak kebingungan. Jadi ini adalah fungsi memberikan judul. Nah, kalau yang ini adalah isi artikel. Apabila kita mengklik, nanti masuk di bagian kita memasukkan artikel. Gitu, misalnya bla 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 bla, itu untuk memasukkan artikel. Kita balik dulu, kita selesaiin dulu. Nah, ada request dari NTT. Fungsi label ini apa? Nah, apabila teman-teman pengen beritanya menjadi headline, maka di label ini kita akan memberikan label headline. Headline. Nah, kalau gini, ini satu label. Kalau kita ketik headline berita, ini tetap masih satu label. Nah, untuk masing-masing label, di aplikasi Blogger sudah ada ketentuan. Kita menggunakan koma. Baru misalnya headline-nya apalagi nih? Pendidikan. Kita koma lagi, baru kita masukkan yang lainnya, misalnya olahraga, koma lagi, SMU negeri, misalnya saja negeri 2. Nah, di sini kita koma, SMU negeri 2 ini adalah dihitung satu label karena komanya berada di belakang dan di depan, di tengah nggak ada. Jadi dihitung satu label. Fungsinya apa? Nanti muncul di masing-masing label. Headline itu nanti muncul paling atas halaman portal kita. Gitu teman-teman. Nah, misalnya saya contohkan kita di di pemberitaan gitu, misalnya ini aku membuka investigasi Warta Global. Nah, yang muncul di atas ini adalah headline. Kalau kita di label kita mencantumkan headline, maka dia akan muncul di bagian atas ini. Paling pertama, ini akan memunculkan headline. Begitu teman-teman. Jadi tujuan label itu menempatkan artikel pada tempatnya. Gitu. Nah, kalau kita menulis, kalau trending ini secara otomatis ya teman-teman ya. Trending ini dibentuk secara otomatis. Nah, kalau kita menaruh video, maka dia akan muncul di sini. Ini adalah label video. Gitu. Cuman karena kalau kita belum membahas sampai di situ. Jadi begitu teman-teman. Nah, fungsi dari label itu yang paling terpenting adalah headline. Ini nanti muncul di bagian atas. Jadi kalau teman-teman di setiap portal yang tergabung di Warta Global menuliskan headline, maka dia akan muncul di bagian atas. Oke. Kita kembali lagi ke aplikasi Blogger. Nah, jadi mekanisme penulisan seperti ini. Gitu. Kalau publikasi, ini tujuannya, misalnya kita mau mempublikasi kapan.
Di Warta Global tidak bisa memundurkan. Artinya kita menulis sekarang di tanggal 16 Januari, Selasa tanggal 16 Januari, terus kita mau seolah-olah artikel ini muncul tanggal 14 yang lalu. Nggak bisa. Di blogger itu hanya bisa memajukan. Misalnya kita nulis tanggal 16, nanti dia postingnya di tanggal 17 atau tanggal 18, 19 dan seterusnya. Begitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa memundurkan. Jam juga bisa kita tentukan jam berapa nanti naik, gitu kita bisa tentukan. Jadi itu mungkin demikian fungsi-fungsi dari dashboard membuat artikel. Nanti kita lanjut lagi untuk teman-teman yang belum begitu memahami bisa mengulang-ulangi video ini ataupun bisa memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya.